Hello, hey, everybody. Can you hear me? Siang, Siang, Yes. Pak. siang Pak. Siang, Pak. Okay. Siang Ya, Pak. Have a Pak. good day. Ah, we are now 15, so it means that we are more than a half of the class. I think we can start our lecture today, yeah? Hello, Professor Yamamoto. How are you? Good afternoon. How are you? Fine, thank you. And I'm you? fine, thank you. You back home already, yeah? In Yes, Osaka? yes. I'm now in Osaka. Okay. Okay, so can we start our lecture? Silakan, Prof. Anybody Yes, can sir. see this? Oke, bisa, Bro. Ya, Prof. Okay. So this is the topic of the session two. So I will mix my language, yeah. So those who are speaking in English can understand about the materials. Okay. So the topic is about the types of property tourism, ya. Atau jenis-jenis properti di industri pariwisata. Oke. Ini kemarin Anda sudah lihat, jadi nggak perlu lagi ya. Ini juga. Now, so before we start to discuss about the types of the property tourism, yeah, tourism properties, sorry, would you please help me to identify, yeah, to distinguish those four properties, yeah. So I'll give you about 5 minutes, yeah, to share your thoughts, yeah, the difference between the four. Anybody? Apa bedanya? Gilang, gimana Gilang? Mulai dari kiri atas, ada 4 gambar. Apa bedanya? Anyone? Yang Pak Deka, Please, yes, izin. Eksan. Kalau ini, kalau lihat sih dari teritorinya, Dok, Bisa lebih teritori. kencang lagi nggak suaranya? Kecil sekali. Please, loudly. Ya, kalau lihat dari di sini teritorinya, teritorinya ini seperti ada yang di kota, ada yang di laut, ada yang di gunung, a- di sini. Perbedaannya sih dari teritori, habis itu eh kayak gini. Konsepnya juga Oke. ya. Boleh hmm, dikasih tahu dulu ke kita kira-kira apa namanya yang paling kiri atas, kanan atas, kiri bawah, kanan bawah. Kalau yang Terminologi yang biasa dipakai untuk bangunan-bangunan seperti itu. kalau yang dari kanan atas itu hotel. eh, Oke. Kalau yang ini resort, kiri atas ya. Kiri atas resort yang di atas laut. Iya, iya di atas laut. Oke. Resort. Habis itu yang mana ya? Iya, tapi yang kiri bawah juga sama ya. Ini luxury resort juga ya di bawah ya. Oke. Ini Ada kalau yang yang bisa bantu? yang kiri. Padukakis mungkin, Padukakis. Izin Pak, Ah, mungkin. siapa itu? Oke. Mega ya? Oh, Ya Pak. Ayo, oke. Mega, bisa kencengan nggak suaranya? Masih kecil ya Pak? Iya. Kecil banget. Coba saya Halo? gedein yang saya. Ya, ya, oke. Ya, ya. Please. Ya, Eh, eh. Kalau yang silakan. pertama yang di sebelah kiri atas itu kayaknya tuh water bungalow. Mungkin Pak, benar nggak sih Pak? Water bungalow ya saya. Iya. So I highlighted as I underline
term bungalow. Oke, terus? Kalau yang di sebelah kiri atas kanan itu hotel. Oh, Kemudian kiri di atas kanan. Gimana tuh? Kiri kanan atas, atas, oh, sorry Pak. kanan atas Kanan hotel. atas. Oke. Kemudian di bawah kanan bawah itu cabin. Kalau di sebelah kiri bawah itu luxury villa. Oke, jadi bungalow, hotel, cabin, dan villa. Ada lagi yang lain? Pak Kris? Saya, Pak. Oh ya, boleh Bu Stefania. Yang kiri atas itu cottage, yang Mhm. kanan atas itu business hotel, kanan Oke. bawah itu sorry Pak, kiri atas bungalow, kanan Oke. atas business hotel, Mhm. kiri kanan bawah itu cottage, Mhm. dan yang di kiri bawah ini luxury villa. Oke. Ya, jadi bedanya yang satu yang di kanan bawah ya, satu bilang kabin, satu bilang cottage ya. Terus, are you sure that the hotel is a business hotel or the Business leisure hotel hotel? or airport hotel, Pak? Hah? Airport? Ya. How do you know? How do you know? I've been there. You know, it's in Maui in Hawaii. Okay. So when we talk about Maui, yeah, it is very similar to Bali. Iya. So are you sure it is business hotel? Usually business hotel do not have a swimming pool. Ada yang lain? Maybe resort hotel, Pak? Resort hotel. Oke, beda lagi kan. Coba yang dari book saya lihat apa latar belakangnya kemarin ada yang dari buku pas lihat nikah ya kalau nggak salah ya. Ini lagi seru nih di book. Nanti Anda di apa saya minta share ya yang lagi seru di book ya. Ada Pak Sudiatmika? Hadir nggak? Enggak ya? Enggak sepertinya Pak. Waduh sayang, padahal seru nih di sana. Pak Iksan mungkin? Tambahkan, Pak. Pak Kris ya, silakan Pak Kris. Yang pertama tuh udah benar, tapi mungkin saya lebih tambahkan spesifiknya itu adalah eco resort bungalow di Oke, pantai. Terus yang sebelahnya itu resort and spa, lebih spesifik ke resort and spa, dan oke, juga nearby the beach hotels 5 star. oke. Yang lainnya sama, yang dua itu private villa, luxury Hmm, private villa. Yang di sebelah kanan itu sesuatu yang simple seperti cottages. Uh, oke, ya, oke. So everybody agrees about the picture number one ya. Oke, jadi bungalau ya. Pakai istilahnya pada bungalau tadi udah tiga ya. Oke. Ada yang lain? Pak Bu Pinky yang di Taiwan siapa ya? Bu Pinky atau apa Bu Stefania ya yang di Taiwan itu? Halo? Bu Pinky, are you listening? Yang di Taiwan kayaknya Oh, oke. Kristi udah, Pak. Who speaking nih? Zeva, Pak. Oke, Bu Jeva. Tadi udah ya, Bu Jeva ya tadi. Sudah, Pak, sudah. Oh, oke. Ya udah ya Bu ini tadi barusan Bu Pinky, Priscilla. Ada yang bisa bantu lagi? Yang Halo? nomor 1 ya, Pak. Ya, silakan Halo, part-partnya. Yes, kedengaran, Pak? ya. Yang sebelah kanan atas itu City Hotel, Mhm. kanan bawah Cottage, Cottage, kiri kanan bawah. bawah Luxury Villa, Oke, luxury. kiri atas hmm,
villa juga, tapi lebih ke alamnya. Lebih ke alamnya. Kalau yang nomor 2 enggak, yang kiri bawah nggak ada alam ya. Lebih Izin, ke Pak. kemewahannya. Yang mana yang mana? Tuh kamu kalau kalau ini yang kiri nih di Maldives nih, ya. Atau Iya, kalau betul. bahasa Indonesia Maladewa, ya. Oke. So, oke deh. Jadi agak sedikit berbeda. Yang lain semua setuju bahwa itu adalah bungalow. Jadi pakai terminologinya bungalow ya. Ya. Oke. Let's see what the textbook said about this kind of properties. Ya. Oke. Nah, ya. Tadi saya cuma kasih contoh 4, tapi sebenarnya ada beberapa lagi. Ya, cuman kita kayaknya harus memakai terminologi yang sama ya supaya nggak ada yang bilang kabit tadi ya. Terus ada ada yang menyatakan bungalow sebagai apa cottage ya. Jadi ini kira-kira the very definition of each type of properties ya. Jadi kalau hotel besar pasti ya, larger ya, banyak ruangan, kamar dan fasilitas-fasilitasnya. Kalau villa large tapi cuma beberapa kamar ya. Jadi dari sisi ukuran ya kita bisa lihat perbedaannya. Nah, kalau bungalow ya kecil dan satu lantai gitu. Jadi kalau udah lebih dari satu lantai udah nggak bisa dibilang bungalow tuh sebenarnya ya. Nah, meskipun ruang tidurnya juga bisa lebih dari satu ya. Nah, sedangkan cottage itu usually studio style ya. Hampir mirip seperti apartemen, cuman bedanya kalau apartemen kan bertingkat gitu ya. Ya, apartemen yang studio ya. Nah, kalau cottage landed, oke. Itu dari sisi eh, size ya. Jadi semakin ke kanan semakin kecil tuh sebenarnya ya. Oke. Di kiri hotel itu ukuran lebih besar. Nah, location. Locationnya for hotel usually it is located in urban area ya. But for resort ya sometimes also in rural area. But the designated rural area. Jadi nggak bisa sembarangan juga. Nanti di belakang kita akan lihat ya banyak kasus ya yang melanggar dan kenapa jadi apa di apa ya istilahnya eh, dibongkar ya kalau di Bali itu ya karena ini lagi rame nih. Di Cemagi itu tiba-tiba ada hotel di apa di rural area ya. Oke. Kemudian kalau villa ya biasanya di pinggir, dia bukan di urban ya, di pinggir kota outskirts ya, atau bisa juga di rural area ya, bisa di pantai, bisa di gunung ya whatever. Oke. Nah, kalau bungalow ya pasti di rural area. Ya, jadi kalau villa masih memungkinkan di outskirt ya. Kalau bungalow pasti di apa di rural area ya, bisa juga di pantai ataupun di mountain ya. Kemudian cottage ya itu justru secluded ya, terpisah dia ya dan biasanya based on natural settings ya, bahkan bisa di hutan ya. So, kenapa kita harus tahu ini? Ya, why we should know about these differences? Ya, it is because this this terminology ya use for the spatial planning policy. Oke, jadi ini udah biasa nih kita nih. Makanya nanti apa terutama di urban planning ya, in the field of urban planning ya, kita bisa tahu ya di mana kita boleh bikin villa ya, di mana kita boleh bikin rumah. Apa bedanya sih villa sama rumah? Apa bedanya villa sama rumah? Nih saya tinggal di Bali Kencana Resort ya, di perumahan ya. Tapi sebagian dari perumahan ini ya itu PBG-nya adalah villa, bukan rumah.
karena dia ada di zona pariwisata. Jadi sebagian kuning, sebagian pink. Ya, nah bedanya apa tuh kira-kira? Kalau rumah biasanya menyatu dengan tamu tinggalnya, tapi kalau villa itu separated dan Mhm. servisnya yang excellent gitu, Oke. Bro Deka. Enggak, villa juga dimiliki sama ini bisa dimiliki sama apa pribadi per pribadi, ya Hmm. sama. Jadi rumah saya kebetulan yang kuning nih, ya rumah saya kebetulan kuning yang zona housingnya, ya. Hmm. Tapi ada juga nih seberang saya nih dia zonanya pariwisata. Jadi dia PBG-nya villa bukan rumah tinggal. Oke. Nah, bedanya Oke. apa kira-kira? Terutama di Badung, ya, terutama di Bali nih, ya, yang paling jelas tuh. Ya, jadi kalau for you who want to buy or sell properties, ya, in Bali, you should know, ya. Not only you should know, you must know, ya. Because it is also determine the tax, ya, pajaknya juga beda NJOP-nya, ya. Yang paling gampang, ya, kalau villa mau bikin kolam tuh misalnya kolam renang, lebih gampang izinnya, ya. Kalau di Badung nih, ya apalagi di daerah Bukit ini ya, daerah Bukit ya, di tempat saya tinggal, ya, the place where I live, it is very dry, okay? So water scarcity is our problem, ya. Jadi air tuh susah, ya. Jadi kalau yang rumah biasa akan sulit kalau Anda di gambar denahnya ada kolam renang misalnya, oke? Karena habisin air. Why? It is because now water must be supplied by PDAM, ya. Kalau yang rumah tinggal, ya. Otherwise you are violating the regulation, ya. Jadi sekarang kalau rumah tinggal nggak boleh tuh sebenarnya pakai air bawah tanah atau ABT, ya. Apalagi di daerah bukit sini, ya, di Uluwatu gitu, ya. Itu kamu bisa dapatnya sekitar 50 meter baru, ya, bisa ngabisin air tanah, air bawah tanah. And there is another consequence, ya. Can you imagine if thousands of people then uh, digging up, ya, the water, the groundwater, ya, what happened with the soil? What happened with the soil? If you suck the water up, yeah, to the surface, what happened to the soil? Ayo, coba bayangin. Ada 14.000 kalau nggak salah ya daerah sini, daerah Kuta Selatan yang tinggal. Kalau mereka semua sama-sama pakai air tanah, ya, apa ngambil ke atas, ya, nggak pakai PDAM, apa yang terjadi? Anybody? Hello? Farhan Jawab maybe? Oh, who's speaking? Who's speaking? Ferry, Oke, Ferry Pak Deka. Ya, oh, menurut you pendapat female or saya male? kalau female of course. Oke, namanya Ferry ya. Iya. Ya, Oke, baik Pak Deka, proceed. kalau menurut saya untuk eksploitasi air berlebihan itu akan menurunkan permukaan air tanah. Karena kan I- akan mengambil ya di lapisan tanah itu kan memang ada air, apabila Mhm. dieksploitasi berlebihan akan menyebabkan penurunan Ya, air tanah bukan gitu. ya pasti air tanahnya hilang kan habis ya. Mm-mm, Ya pasti turun. permukaan air tanahnya hilang bukan habis lagi nanti ambil lagi yang di bawahnya ya. Mm-mm. But the terminology ya, the dangerous of sucking up the groundwater Beban. is the land subsidence. Ya, jadi rongga itu karena airnya disedot semua ya di kedalaman tertentu ya, and then jadi rongga, and then nah makanya sekarang banyak Nggak, sinkhole, you know, sinkhole ya. Ambles, Pak.
ambles, longsor dan sebagainya. Ya, oke. So, itu cuma selingan ya. Jadi itulah kenapa kita at least harus ngerti ya perbedaan-perbedaannya. Ya, jadi kalau hotel ya, apalagi di Uluwatu, ya itu juga kalau mau pakai air tanah harus dapat izin khusus ya. Dan sekarang peraturan barunya ya kebetulan I'm also one of the member of the expert staff in ESDM di Bali ya. Jadi harus disetujui dulu sama PDAM ya untuk hotel ya. And even we encourage hotel to use the desalination water ya from the sea ya, from the ocean. Oke. Ya, tapi sayangnya banyak hotel yang belum mau juga karena mahal gitu ya. It is because the ocean, the sea water is unlimited ya. Oke, but it is very expensive ya. It is a very high investment ya. Tapi sekali lagi itu kamu bisa bayangin kalau hotel ya berapa ribu orang. Oke, so itu dari sisi lokasi ya, dari sisi privacy ya. Kalau hotel ya lebih private lah ya, tapi tergantung juga sih hotelnya hotel yang seperti apa gitu ya. Oke, kemudian villa lebih privacy ya. Nah, sebaliknya bungalow bahkan bisa share ya, kalau bungalow bisa share. Oke. Nah, kalau cottage ya karena cuma studio ya nggak bisa share lah, gitu ya. Jadi kalau bungalow tuh misalnya ada 4 kamar tidur gitu ya, ada empat family gitu ya, dia bisa share satu bungalow. Oke, kira-kira gitu. Nah, terkait sama fasilitas dan amenities-nya ya pasti hotel lebih lengkap gitu ya. Nah, villa ada pool gitu ya, ada kadang-kadang kalau villanya kayak tadi biasanya ada gym, rumah saya aja ada gym. Ya, saya bikin satu kamar sendiri khusus buat sport tapi jarang saya pakai karena waktunya nggak ada gitu. Ya. Kemudian kalau bungalow ya, nah biasanya terasnya yang gede gitu ya. Oke, jadi dia karena memang common space bisa di-share gitu ya, makanya di porch itu teras ya. Biasanya tipologinya kalau kita arsitek tuh ya ada porch yang lebih besar gitu ya. Nah, kalau cottage ya cuman basic furniture dan kitchen aja karena dia studio. Oke. Nah, hopefully ya now you are understood ya about the differences among the four gitu ya. Oke, itu kira-kiranya ya. Kita lanjut ya. Namun demikian ya, sebenarnya the type of tourism accommodation ya can be categorized into 3 ya groups. Okay. But before we enter that section, we should know ya about this ya. Oke, jadi secara nasional ya akomodasi pariwisata ya itu diatur ya di Permenpar 18 tahun 2016 ya. Jadi ada sekitar 11 jenis ya. 11 jenis dan ini juga menjadi dasar dari pembuatan RT/RW ya, RUTR, RDTR. Anyone knows about the term that I just mentioned? Apa itu RUTR, RT/RW, RDTR? Bahkan yang paling kecil namanya RTBL. Anyone? Anyone? Nah, ini kebanyakan orang-orang pariwisata pada nggak tahu nih. Jadi seenaknya itu kalau bikin planning ya, padahal di situ sebenarnya nggak boleh gitu ya. Ada yang tahu? RTBL, Pak. RTBL apa? Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Oke, nah itu yang paling kecil ya. Itu udah spesifik ya. Yang paling besar namanya RT/RW. Apa itu RT/RW? Rukun tetangga. Hmm? Ini tingkatnya provinsi. Rencana Tata Ruang Wilayah. Yes, habis itu ada RUTR. Ini tingkatnya kabupaten. Rencana Umum Tata Ruang. Yes. Nah, tadi ada RDTR.
nah, tingkatnya sudah lebih kecil lagi, ya. Kalau RTBL tuh udah kelihatan tuh jenis properti yang bolehnya apa, gitu, ya. Tapi kalau di RT RW masih zoning, ya. Ini wilayah pariwisata, ya. Ini wilayah perumahan kuning, gitu ya. Oke. Kalau hijau namanya ruang hijau biasanya sawah atau LP2B gitu ya. Sawah pun ada yang LSD. LSD itu lahan sawah dilindungi, jadi jangan sekali-sekali membangun di LSD, nggak bakal keluar PBG-nya. Ya, oke. Ya kalau LP2B lahan perkebunan dan pertanian berkelanjutan. LP2B itu juga nggak boleh dibangun gitu ya. Oke, apa? Jadi yang terakhir, yang tingkat kecamatan. Ya bukan tingkat kecamatan lah. Kalau di sini kayaknya apa? Ya pokoknya lebih kecil deh ya karena kan di sini juga ada desa adat nih ya. Apa namanya? Distrik sebenarnya ya kalau kalau mau disebut kecamatan tuh. It also have happened in the other countries gitu ya. Jadi kalau di eh, Prancis ya, because I studied in French ya mereka pakai istilah mungkin sama Jepang, prefecture ya. Halo? Anyone? RDTR, Pak. Ya? RDTR, Pak. Yes? RDTR. Apa? Rencana Detail Tata Ruang. Yes. Ya, jadi Anda mesti tahu tuh, ya. Jadi kalau misalnya Anda apa, bikin perumahan, bukan perumahan, bikin real estate, ya, Anda harus punya DTR tuh, ya. Jadi master plan-nya harus ditandatanganin sama bupati, ya. Oke, otherwise itu belum syah tuh. Ya, nanti pembangunan segala macam akan ngikutin RDTR yang disetujui. Oke, so my question is, what is the difference between Permenpar 18 2016 ya and Pergub Bali 28 2020? Jadi kalau Anda bumi perkemahan bisa bikin glamping tuh, ya. Tapi sekarang banyak orang pakai istilah glamping padahal permanen. Sebenarnya nggak boleh tuh. Ya, jadi artinya apa? Kalau glamping tuh Anda sebenarnya nggak perlu IMB, nggak perlu PBG. Ya, nah, PBG pun sebenarnya ada dua jenis. Ada yang permanen, ada yang 5 tahunan. Jadi 5 tahun harus dibongkar ya. Apa bedanya? Masa nggak tahu? Udah jelas tuh. Yang satu sampai K, yang satu sampai J. Apa yang nggak ada di Pergub Bali? Izin Pak Deka, Ya, untuk di apa yang? Pergub Balinya tidak ada motel. Oke, so what is motel anyway? Motel, What is the difference between motel and hotel? Nah, di Bali kelihatannya nggak ada nih. Ya, kenapa? Meskipun pada akhirnya banyak juga hotel yang berfungsi sebagai motel, terutama yang melati-melati. Tapi yang star juga, yang hotel berbintang juga sekarang kadang-kadang fungsinya hampir mirip juga seperti motel, ya. Apa bedanya? Oh, Anyone? Kalau kalau hotel, hmm. Ya, silakan. Silakan, silakan. Yang perempuan dulu deh, ladies first. hotel untuk tinggal lebih lama. Kalau Hmm, motel hanya untuk semalam aja, Pak. oke, Prof. itu betul, ya. Itu salah satu aspek yang betul. Bahkan bukan cuma semalam, ya. Bahkan dia bisa 6 jam juga boleh, gitu ya. Nah, Hmm. motel ini tahu nggak historinya dari mana? Latar belakangnya.
Singkatan apa motel? Motel. Motor hotel, Pak. Yes. Motoris hotel, Pak. Hotel. Yes. Artinya apa itu? Ini berkembangnya pertama di Amerika nih, ya. Itu Apa artinya? para Motor itu hotel. pengendara Hah? yang traveling itu, Yes. Pak Dika. Betul. Jadi Komunitas motor, Pak. betul. Ya nggak cuma komunitas motor sih, pokoknya yang naik motor dari dulu ya capek ya karena lelah. Itu dari Amerika dari pojok ke pojok tuh sama dengan dari Aceh ke Papua tuh kalau naik motor ya. Jadi capek misalnya dan dulu tuh apa kayak misalnya Road 66 ya, itu paling banyak tuh motel ya. Makanya jadi rute jalur 66 ya. Jalur 66 itu jalur di tengah ya, Amerika Tengah. Nah, itu paling singkat. Oleh karena itu, ketimbang kalau misalnya kamu mau dari New York mau ke LA, satu di East Coast, satu di West Coast gitu ya, itu bisa banyak jalan menuju Roma, tapi paling paling pendek dulu tuh Road 66 ya. Nah, sehingga banyak motel di situ ya. Mereka cuma buat istirahat aja. Oke. Nah, Ya. ada nggak di Indonesia? Ada di beberapa tempat ya. Kalau yang dari Sulawesi, pokoknya kalau yang trans begitu ya, yang jalannya trans tuh biasanya juga ada motel. Meskipun mereka nggak pakai istilah motel ya, tapi at least ya boleh istirahat sebentaran gitu ya, ketimbang hotel. But again, as I mentioned ya before, karena hotel juga setengah jam juga bisa gitu ya. Setengah jam, setengah hari juga bisa gitu 6 jam ya. Oke, ya. Nah, ini penting ya. Kenapa? Karena ini bisa menentukan apakah Anda boleh membangun atau enggak, kira-kira gitu. Ya, oke. Nah, ada apa namanya rumah wisata itu termasuk kos-kosan yang ditujukan ke apa namanya ke apa turis, ya. Oke, jadi mesti mesti jelas nih ya. Nah, terus apa bedanya hotel dengan kondominium hotel? Di Bali ya, kemarin kalau nggak salah minggu lalu saya sempat bilang di Bali, unless pemerintah atau institusi negara ya, you cannot build apartment ya, you only can build condominium hotel, Ya, condo hotel. kalau kondo hotel itu kayak punya Pak Deka kemarin tuh Pak, Oh punya ya, apartemen pribadi Heeh, disewain ya, ke orang, tapi dengan oke, servis sistem bagi hasil sama biasanya iya, sama kelola gitu. oke, ya. Jadi sama-sama kepemilikannya strata title ya, itu udah ada undang-undangnya juga strata title. Jadi kalau undang-undang 20 yang dipakai, undang-undang apartemen ya, undang-undang rumah susun, sorry, ya itu ada dua jenis rumah susun. Satu rumah susun biasa atau rumah susun umum mereka biasa bilang. Satu lagi rumah susun komersial. Nah, jadi sebenarnya itu kondominium hotel ya itu sebenarnya apartemen. Ya, apartemen tuh by part ya. Ada partition. Jadi banyak unit gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya untuk residensial, ya, tapi karena Bali mengencourage apa istilahnya pariwisata, jadi mereka lebih cenderung ambil yang apartemen komersial, kira-kira gitu, ya. Oke. Yang lainnya kira-kira udah tahu ya. Pondok wisata itu kadang-kadang diterjemahkan sebagai homestay kalau di sini, ya. Jadi ya, apa namanya yang dimiliki oleh rakyat ya penduduk ya but dedicated ya untuk tourism ya. Oke, so I'm focus my competencies in homestay and green tourism village ya. Uh, Nanti di belakang mungkin saya sedikit explore ya tentang apa yang saya lakukan terhadap pemberdayaan pondok wisata. Oke, ini kira-kira ya bedanya ya. Jadi di Bali cuman ada 10 ya, di nasional diakui 11 jenis ini. Oke, so jadi sekali lagi tadi saya bilang ya sebenarnya tourism properties itu can be categorized into three
group ya. Yang pertama yang bersifat residensial ya. Nah, misalnya tadi villa, homestay atau pondok wisata tadi, or apartments ya. Even you cannot find this kind of tourism property in Bali ya, but again you can find condotel ya to represent the apartments ya. And then yang kedua properti komersilnya pariwisata atau tourism commercial property ya. Jadi hotel itu termasuk yang komersial tadi ya. Resort ya. Jadi resort itu sebenarnya sudah kompleks ngelihatnya ya. Jadi bukan sekedar single building lagi tapi banyak di dalamnya fasilitas-fasilitas gitu ya. Nah, termasuk shopping center itu juga sebenarnya tourism property ya. Oke, bahkan sekarang kalau konsepnya multi block gitu ya, super block ya. Jadi mixed use. Jadi fungsi campuran ya, fungsi campuran dalam sebuah gedung ya, shopping centernya bahkan di atasnya ada hotel gitu ya. Oke, so di Kelapa Gading ya, and my neighborhood in Jakarta, because actually my KTP is still Jakartans ya, saya tetap orang Jakarta, so once a month I have to go back uh, and forth to Jakarta and Bali gitu ya. Di Kelapa Gading tuh, di Mall Kelapa Gading aja ada 2 hotel. Ada satu Haris, ada satu lagi Pop dalam satu building block yang sama gitu ya. Meskipun bloknya besar sekali karena mallnya ada mall 1, 2, 3, 5, nggak ada 4 kalau di Kelapa Gading ya. Karena according to the Chinese philosophy, ya, Feng Shui, ya, 4 itu jelek. Jadi kadang-kadang makanya di lift juga nggak ada nomor 4. Gitu. Habis 3, 3A gitu ya. Oke, nah itu juga termasuk ke dalam tourism property ya. So that is why some cities ya use the term of shopping tourism destination ya, kayak Hong Kong, Singapura segala macam. Why? Because they sell shoppings ya. Oke. So itu yang contoh-contoh untuk yang properti komersial. Nah, yang terakhir yang kita kategorikan ke dalam grup lain-lain lah ya, termasuk di dalamnya restoran gitu ya. Pokoknya sarana-sarana pendukung ya, termasuk di dalamnya tempat, recreational facilities ya, termasuk di dalamnya infrastruktur. Why? Because infrastruktur ya itu juga can be treated as a tourism object gitu ya. Dan yang lain-lainnya yang nggak bisa dikategorikan, nggak masuk ke dalam kategori ini gitu ya. Oke, so apalagi sekarang nih ya, sekarang juga lagi istilahnya lagi hot ya, didiskusikan ya bagaimana supaya masyarakat adat bisa mengelola hutan ya. Jadi hutan dilihat sebagai properties ya, apalagi ke depan nanti akan ada perdagangan karbon misalnya yang bisa memberikan kesejahteraan ya. Why? It is because forest ya is another new financial generation ya, generator, sorry, financial generator ya. Jadi sumber uang di masa depan nih di sustainable era gitu ya, termasuk di dalamnya kita jual karbon. Nah, gimana jual karbonnya? Ya, dengan banyaknya hutan. Makanya hutan jangan digundulin. Makanya hutan jangan dibuat sawit gitu ya, karena sawit menyerap emisinya sedikit ya, ketimbang the real tropical forest gitu ya. Oke, but it is another topics ya. Nanti mungkin kalau ada mata kuliah perdagangan karbon dalam industri turisme, ya, it is because I'm also asked by the Ministry of Tourism in Jakarta to assist. They are building an application, ya, a platform, digital platform, how to calculate the emission, ya. We call it the carbon calculator ya di industri pariwisata ya, sehingga dengan begitu kita tahu ya CO2 yang dikeluarkan oleh industri pariwisata kira-kira ya, dan ini bisa ditukarnya sama apa ya. Oke. So there are 3 kind of tourism properties kira-kira gitu ya. Nah, setiap kategori
di atas tuh ya punya peran penting ya dalam menciptakan pengalaman kepada turis gitu ya. By the way, ada juga loh national park yang sebagian wilayahnya disewakan. Itu artinya udah jadi properti itu ya. Kalau yang terkait sama kelompok yang ketiga ini ya. Oke, so ya untuk yang kategori residensial ya itu bisa menyediakan banyak pilihan gitu ya. Oke, sehingga ini juga bisa apa namanya mendistribusikan kemakmuran lah kira-kira gitu ya untuk rakyat gitu ya yang residensial. Jadi kalau yang komersial kan ya yang diuntungkan hanya eh, pengusahanya gitu ya, developernya gitu ya. Tapi dengan adanya residensial kategori ya itu bisa terdistribusikan dengan lebih luas gitu ya keuntungan atau economic benefit of the tourism ya kira-kira gitu ya. So before we proceed to discuss one by one ya of the categories ya ada pertanyaan any question sampai di sini ada pertanyaan oke nggak ada kita bisa lanjutkan Lanjut, Prof. Nggak ada. Lanjut, oke Prof. Deka. ya kita lanjutin ya oke kita masuk ke yang kategori pertama ya residential property so what do you see what do you see Airbnb nah sekarang lagi dimusuhin sama Bali why bukan cuma Bali doang sih bukan cuma Airbnb doang sih ya, tapi semua kena sekarang. Wah, baru aja keluar nih peraturannya. Ya, tadinya cuma Bali aja yang ngusulin, tapi sekarang udah diadopsi sama pemerintah pusat gitu ya. Saya sendiri juga jadi, aduh, urut dada juga ya. Why? Izin Pak Deka, Ya, biasanya kalau silakan siapa tuh? Cika Pak Deka, Ya, Cika, gimana Cika? biasanya untuk Airbnb saya sendiri juga pernah memakainya. Ya, Dari harga dia lebih murah daripada OTI lainnya, jadi kemungkinan harganya itu em, jadi merusak pasaran dari OTI. no, no, no. My question is, what is that? Airbnb, Booking.com, Agoda, Traveloka, and also Deviku. Deviku actually is my application. So I developed this application, yeah, funded by the government. Okay, Deviku, Desa Wisata Hijauku. I will show you later on, yeah. Okay. So I promote homestays in the Green Tourism Village, yeah, in Bali and Jogja. Okay. So what is that actually? Platform Pak. Hah? Pak, jadi Bapak kan tanyanya tadi fokusnya apa Agoda Ya, ya, yang terbaik ya. ya. Jadi sebenarnya ini adalah wadah platform untuk memudahkan orang untuk ketika ingin memesan di suatu daerah misalnya anggaplah saya misalnya mau ke Makassar tuh jadi misalnya tinggal kita klik lokasinya kita mau di daerah mana Okay. tinggal memudahkan So what is the dari difference between aplikasi. Airbnb, yeah, and Booking.com? Kalau Airbnb fokusnya di seperti homestay seperti itu. Tapi kalau misalnya Booking.com dia tuh luas Pak. Sebenarnya nggak cuma di hotel aja, tapi ada tiket Ya, pesawat, ada ya. tiket kereta dan lain. Okay. In regard to accommodation, in regard to the property accommodation, apa bedanya? Apa bedanya Airbnb? Can you find hotels in Airbnb? Can you find hotels offered in Airbnb platform? Enggak, Tidak, Pak. Pak. Nggak Bisa Pak. Enggak, ya. Nah, Jadi, nah itu justru Booking.com dan Agoda nih dulu nih mainnya di hotel.
Jadi di komersial tadi ya, bukan di residensial. Tapi sekarang menjajah, bukan menjajah. Apa, apa istilahnya? Ekspansi. Jadi sekarang Booking.com dan Agoda juga menjual menyewakan villa-villa juga, ya. Oke. Jadi masuk ke residensial juga. Airbnb masih setia dia, ya tetap di residensial. Oke, so selain itu yang jadi isu tadi yang tadi saya sebut, so what is the hot issue in Bali? And now become a national issue and worries me a lot also. Ya, bentar saya sebutin ininya. Coba di browsing ya, coba di browsing sebentar. Coba di browsing surat edaran ya Menteri Pariwisata nomor 4 HK 0103 MP 2025 ya. Tapi paling lambat nih tanggal 31 Maret 2026, 1 bulan lagi. Ya, itu sudah harus menyesuaikan dengan surat edaran Menteri Pariwisata ini ya. Bahkan Kementerian Pariwisata sendiri baru berani mengeluarkan surat edaran karena takut disu juga kalau dia keluarin peraturan menteri. Apa tuh kira-kira? PAD Coba di kali. browsing. Legalitas, Pak. PAD-nya deh Kak sama izinnya. Jadi sekarang harus, kalau hotel sih saya nggak peduli ya, tapi kalau residensial it worries me a lot ya, especially because I have this kind of platform Dewi Cook ya. Jadi nah sekarang malah acuannya tuh di apa nih, Republic of Indonesian Government Regulation nomor 26 tahun 2025. Oke. Apa kira-kira? Sekarang disuruh apa mereka? Ada yang rumahnya dijadiin ini nggak? Akomodasi pariwisata. Cika rumahnya dijual di Airbnb nggak? Enggak, Pak Deka. Nggak. Enggak. Ada yang dijual di Airbnb di Indonesia? Kenapa? Sekarang ditunggu sampai dengan 31 Maret 2026. Otherwise, you punya property ya can be deleted from all kind of platform in the internet ya. In the name of Ministry of Komdigi, komunikasi online digitalisasi ya. Apa kira-kira kemarin lagi rame itu 2 bulanan lalu lah kira-kira tuh di Bali ya, sampai pihak Airbnb kemudian ya udah kalau nggak mau pakai gue nggak apa-apa gitu kan. Apa? Halo, coba di browsing di internet. Airbnb disuruh apain? Sama Pak Koster. Tidak banyak pajak, Pak. Hah? Iya. Oke. Jadi sekarang semua kalau mau masuk ke commerce itu ya harus submit NIB. Tahu NIB ya? Tahu NIB? Nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha, Nomor Pak. induk berusaha ya. Jadi harus ke OSS dulu tuh ya. Jadi sudah jadi objek pajak tuh kalau kayak gitu. Ya. Therefore, I told you I don't care about the hotels. Yeah, it is fair enough for hotels because they get money. Yeah, I mean they get money commercially, get money. Yeah, from the tourism. Tapi kalau homestay ini kan apa ya istilahnya, pemberdayaan masyarakat penduduk gitu ya. Nah, jadi kalaupun misalnya dijadiin pajak, harusnya mekanismenya berbeda ya.
Oke. Nah, makanya saya juga para eh, pemilik homestay yang ada di Dewiku sekarang saya suruh ini nih, saya inaktifin dulu ya supaya bisa ituin NIB-nya ya. Nah, ini kalau nggak saya yang kena gitu ya. Oke. So, ini prinsipnya kalau ditanyakan tadi ya, ini platform untuk menjual tourism property yang berbentuk residensial ya, yang kategori residensial ya. Padahal sekarang di Bali justru trennya ya, orang larinya ke residential property ya, rather than to commercial property ya. Makanya di Bali ada 146.000 unit kamar hotel ya, dan oversupply. Why? It is because foreigners ya, turis ya, prefers to go to the rural area and stay in the homestay ya. Oke, jadi trennya ya sekarang memang arahnya ke sana ya. Oleh karena itu Agoda dan Booking.com juga nggak mau kalah gitu ya. Jualan juga di villa gitu ya. Tapi masuk juga ke homestay gitu ya. Jadi artinya implikasi dari shifting ini ya, perubahan ini ya, sifatnya multifaset ya, dan memang mempengaruhi ekonomi lokal ya, juga termasuk legal framework-nya ya, ya itu tadi harus bayar pajak sekarang, harus ada beberapa hal yang perlu ditandatangani ya. Oke, nah dulu sebelum di peraturan itu keluar ya, di Bali sendiri itu ada kesepakatan ya, bahkan sudah menjadi perda gitu ya. Jadi kalau di dalam desa wisata itu ada maksimum 6 homestay itu bebas pajak ya, bebas pajak didaftar ya. Nah, yang ketujuh baru kena pajak gitu ya. Nah, jadi kalau sekarang ya udah semuanya harus kena pajak ya. Jadi so you know ya why everything's ya taxed ya dipajakin di Indonesia. You know the condition ya. Oke. Kemudian kalau ngomongin residential property ya, at least ada 5 isu ya. So at least there are 5 issues ya, yang harus menjadi concern kita ya, to be our concern ya. Yang pertama tentang definisi dan tipe-tipenya tadi, kemudian kerangka hukumnya, yang at least kita tahu basic-basic kerangka hukumnya diperlukan, lalu kemudian dampak ekonominya, kemudian dinamika pasarnya, dan yang terakhir tantangannya ya, juga pertimbangannya ke depan ya. So residential property plays a crucial role in tourism industry by providing alternative accommodation that cater to the evolving preference of the travelers. Jadi travelers sekarang punya banyak pilihan ya dengan adanya properti residensial yang didedikasikan untuk para turis ya. Okay, so as this sector continues to grow, it will also be essential for stakeholders ya, termasuk homeowners ya. Jadi kalau stakeholders ya, rather than shareholders, shareholders only pemilik, only the owners ya, but stakeholders talk about the local community itself ya, how the economic benefit of tourism can be also distributed to the local communities ya. Oke. Kita masuk ke isu yang pertama ya. Nah, nih beberapa tipe rumah ya. Jadi supaya kita tahu juga tuh single family kayak apa, kalau townhouse kadang-kadang disebut rumah bandar ya. Itu kayak apa ya. Kalau multifamily kayak apa, modular home kayak apa, bungalow, ranch home ya, dan bahkan condos ya. Jadi kondominium atau apartemen ya. Sebenarnya kondominium atau apartemen itu satu Europe, satu American terminology ya. Oke, so at least kita tahu ya
3 model ya. Ada yang rumah ya, dan ini juga bisa disewakan ya, itu makanya tadinya jadi homestay ya. Kemudian ada kondo dan apartemen ya, penyewaannya ya per unit gitu ya. Tapi ini again it is residential ya, kalau kita ngomong kondo dan apartemen ya. Kemudian juga vacation rental ya, itu lebih luas lagi ya, sehingga kita bisa tahu gitu ya, uh, yang mana yang bisa disewakan, yang mana uh, yang jadi hak kita gitu ya, ketika kita menjadi turis misalnya. Oke, so at least ya 3 model ini akan mempengaruhi legal framework-nya. Oke. Nah, ini legal framework saya ambil dari Badung saja nih ya, perbuknya ya, nomor 35 tahun 2019 ya, ini sebagai contoh aja ya, yang bahkan eh, tadi tuh rumah wisata termasuk di dalamnya rumah kos nih ya. Oke. Tetapi udah diatur ya, kategori rumah kos misalnya at least you have 5 rooms ya. And ya, for kos-kosan ya, itu minimum harus 1 bulan ya disewakannya. Tapi sekarang di sini banyak juga yang melanggar gitu ya. Jadi kalau mau rumah kos ya, rumah kos PBG-nya sendiri lagi ya. Nah, karena ini juga mengatur luasan unitnya ya kalau di Badung. Oke. Nah, cuman ya di 2019 wisatawan nggak boleh masuk ke rumah kos. Ya, itulah kenapa banyak wisatawan yang diusir-usirin ya. Karena pakai rumah kos. Kalau homestay boleh gitu ya. Nah, jadi kalau kos ya itu sebenarnya nggak boleh. Makanya harus nanti di izin perusahaan jadi rumah wisata nanti di apa di IPB-nya. IPB itu apa ya? Eh, layak fungsinya ya, harus ganti dulu fungsinya. Nanti ada SLF namanya, sertifikat layak fungsi ya. Selama dia masih rumah kos nggak boleh untuk turis ya. Oke, jadi ini kenapa ya, it is because rumah kos ya spreading out ya, under control di Badung terutama ya. Oke, jadi kalau ngomongin legal framework maka ada 3 isu yang perlu diperhatikan. Yang pertama soal izinnya ya. Izinnya apa? Oke, jadi ya tadi yang saya bilang Anda harus ke Dinas Pariwisata kalau mau menjadikan rumah kos itu sebagai rumah wisata ya. So you will get tourism rental permit istilahnya ya. Oke, nanti kita ada satu session terakhir di pertemuan keempat ya tentang why the term rent is so critical for us ya. For those who are in the field of tourism ya. Yang kedua ya lihat zoningnya. Ya tadi saya udah bilang ya ada yang zoning perumahan, ada zoning komersial, ada zoning hijau, ada zoning pink ya. Kadang-kadang dibilangnya zoning ungu violet gitu ya. Ya hampir mirip deh warnanya itu ya. Itu untuk pariwisata. Oke, jadi kalau hotel ya hanya bisa didirikan di pariwisata ya. Itulah kenapa tadi saya bilang diarahkan kalau apartemen itu jadi kondotel karena cuma bisa didirikan di zona ungu atau pink tadi ya, ungu violet. Oke. Lalu kemudian juga kita harus perhatikan regulation atau peraturan-peraturan turunannya ya. Oke. Jadi selain tadi minta izin juga ada regulasi yang bisa berbeda antara daerah satu dengan daerah lain ya. Jadi itu juga perlu dipertimbangkan ya. Oke, yang ketiga, isu yang ketiga. Nah ini ya, hati-hati ya. Memang tourism meningkatkan apa ya istilahnya? Economic benefit ya. But at the same time it will danger the environment. Oke. Jadi tourism property development ya is quite what we call it, it's quite threat ya to the
environment, ya. Anda bisa bayangin tuh, ya, itu tuh sawah tuh saya yakin itu di Canggu tuh, ya. Anybody knows this? Anybody recognize the plank tuh land for sale? Ada di mana nih? Ada di mana nih? Ini saya foto. Oh, bukan. Ini bukan foto saya nih. Nanti ya, satu lagi saya foto yang bola tuh. Ada di mana nih? Di Pererenan, ya. Tapi I bet they cannot get the PBG. Why? Mereka pasti nggak berizin, ya. Padahal udah dijual-jualin. Why? Karena dibangun di atas LSD, ya, lahan sawah dilindungi, ya, sawah dirubah, ya. Oke. Ini artinya apa nih? Ya, kita mesti mikirin buangannya. Ya, untung ini masih villa-villa, jadi okupansinya masih sedikit. Kalau jadi hotel, gimana itu? Ya, perlu air berapa banyak? Limbah yang dihasilkan jadi berapa banyak? Ya, udah cukup belum? Apalagi di Bali, sampah jadi isu, ya, nggak beres-beres. Makanya orang jadi pada ilfil sekarang ke Bali karena sampah, ya. Jadi macam-macam nih yang harus kita pikirkan, ya, ketika kita mau menjadikan residential property, ya, to be a tourism accommodation. Oke. Di 2017 saja sebenarnya, ya, itu ini data saya dapat yang 2017 gitu, ya. Ada 50 miliar tuh, ya. Billion kan miliar, ya. 50.000 triliun berarti, ya. Ya, apa ekonomi benefit yang didapat di tourism, ya. Tapi but again, kalau di compare dengan kerusakan environment-nya, worth it nggak, ya. Kira-kira itu yang perlu dipikirkan, ya. Meskipun ada economic impact, ya, but is there any environmental impact, gitu, ya. So I'm very glad that in my dissertation, about 3 years ago, 4 years ago in Udayana, yeah, I'm glad that according to my assessment, Balinese people still consider the environment preservation. Ya, jadi buat mereka justru, ya, among the 3 sustainability pillars, they choose environment, and then the people or adat budaya, as their priorities rather than economic or the profit. So planet and people comes first for the Balinese people, in my dissertation research, okay, involving about 500 people, across the island, from 9 tourism villages, from east to west, from north to south, 500 respondents, participating in my research, and they choose planet and people, to be the first consideration, rather than economics, rather than profit. Oke. Saya nggak tahu kalau misalnya mereka memilih yang ekonomi, bisa makin hancur Bali, ya. Oke. Betul bahwa tourism, meningkatkan nilai properti, juga membuka lapangan kerja, gitu, ya. Betul, ya. Juga turunannya derivatifnya akan support local business, But again, don't forget about the environment, Because if your environment going broken, then there is no sustainability any longer, gitu, ya. Oke. Dan turismenya pun bakal mati kalau lingkungannya rusak, ya. Siapa yang mau, ya. Sekarang aja banyak yang ilfil datang ke Bali karena apa? Sampahnya udah kebanyakan, ya. Nggak beres-beres, gitu, ya. Oke. So according to David Weaver or Giddings,
the strong sustainability theory, ya, promotes that planets come first and then people and then profits. Oke. Jadi masih ingat ya buku yang saya sempat mention minggu lalu ya tentang sustainable tourism management ya. Itu David Weaver, dosen di Australia ya, profesor di Australia. Oke. Oke, itu economic impact. Nah, ini saya kasih contoh nih ya. Ini apa nih? RT/RW, apa RUTR, apa RDTR, apa RTBL? Ini Wan, ini baru aja ditandatanganin ya, padahal udah sejak 2023 keluar ya, tapi bupatinya pada belum berani tanda tangan, takut disalahin ya. Takut kayak kepala BPN Bali tuh jadi tersangka. Padahal padahal PNBP. bukan dia yang tanda tanganin gitu ya. Ya, apa nih? RT/RW? RT/RW. RT/RW itu udah jelas tuh ya, di atas ada tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kelungkung ya, yang baru ditandatangani tahun 2025 meskipun udah disusun 2023 tuh lihat ya. Oke, karena bupatinya waktu itu masih apa apa sih istilahnya tuh pejabat sementara PJS itu, ya. Belum tentatif ya karena belum ada pilkada. Nah, pas setelah pilkada baru mereka tanda tangan ya. Oke, jadi ini RT/RW ini tampilannya kayak gini ya. Tuh Anda bisa lihat tuh ya, ini menurut uh, how do you call this color? Apa? Ungu atau pink? Violet atau pink nih? Pink itu, Pak Pink Kadek. ya. Uh, saya Ya, punya kursor ini ya, kursornya jalan ya, kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Oke, Kelihatan. nah ya. kelihatan Jadi kok. kalau Anda mau ke Nusa Penida, ya, bikin hotel, itu cuma boleh ada yang hotel ya, di ungu atau pink ini, ya, whatever dah pokoknya ya, warnanya, ya. Oke, jangan sekali-sekali bangun di sini, nih, ya, hijau, nggak bakal keluar tuh PBG-nya, ya. Tapi kamu boleh bikin tadi residensial yang di kuning-kuning ini, ya, oke, yang kuning-kuning, ya itu boleh buat rumah penduduk, oke, ya. Nah, jadi kalau Anda lihat tuh di Kelungkung Daratan, di mainland Kelungkung, ya, di mainland Kelungkung nih, ya, sebenarnya ini apa nih? Kalau saya boleh tanya, ini apa nih? Apa tuh? Oh, ini istilahnya PLT ya, pelaksana teknis di Madekasta nih dulu. Yang bupati belum definitif nih, ya. Oke. Apa nih? Hah? Ini apa nih? Sorry, sorry. Nih, yang di sini. Kira-kira tahu nggak? Have you been to Kelungkung? Cagar budaya ya, Bro. Cagar budaya. Ah, no. Kawasan pariwisata, Apa? Padang Bay. Oh, Kelungkung. no. Apa nih? PKB ya, Pak? Ah, right, PKB, Pusat Kebudayaan Bali itu mau dibangun. Nah, ini ya ada sekitar 56 hektar nih, ya di sini nih, ya. Tapi itu pun jadi masalah tuh ya, sebagian orang environmentalist pada protes, kenapa ditaruhnya di sini gitu. Why? Why? Makanya juga jadi nggak berani tuh kemarin tanda tangan. Tapi sekarang kan udah ada banyak ini ya, ada banyak AMDAL, udah ada AMDALnya sekarang dan udah ada mitigasinya. Why? Kenapa pada saat ditetapkan pertama-tama mereka pada pada banyak yang protes, terutama LSM lingkungan. Nih PKB nih PKB. Dan sebagian PKB, sebagian kecil sih, itu reklamasi loh. Ya, kenapa reklamasi itu jadi masalah juga untuk lingkungan? Why? Ayo, Merusak kalau nggak, ekosistem, Pak Deka. ya, kemudian mengubah ekosistem, mengubah
arus laut dan sebagainya itu ya. Jadi terumbu karang pada mati gitu ya. Ketika terumbu karang mati ya nggak ada lagi hewan laut yang bisa di situ gitu kan ya. Belum lagi buangan jadi makin dekat ke laut gitu ya. Nah, karena di atasnya langsung dibangun properti ya, apalagi properti kayak hotel gitu ya. Pencemaran ke lingkungannya lebih mengancam ya. Oke, terus apa lagi yang utama juga? Ada apa itu? Kalau dilihat dari peta sisi geografis itu termasuk daerah aliran lahar Gunung Agung bukannya Pak Dika? Exactly, itu betul, itu isu yang paling eh, apa paling hot waktu itu ya. Karena itu Tukat Unda, ini Tukat Unda nih, ini nih ya, sungai yang besar tuh ya, itu sebenarnya aliran lahar tuh, hati-hati tuh ya. Kalau nggak diantisipasi di AMDAL-nya, AMDAL tuh analisis mengenai dampak lingkungan. Kalau Anda jadikan itu tourism development, banyak orang tuh. Nanti kalau lagi meleduk kayak kemarin, ya kemarin aja cuman debu aja udah kayak begitu, Amet aja sampai tutup. Ini Karangasem nih, Gunung Agung. Gunung Agung dari mana? Gunung Agung Karangasem kan? Ya, sebelahnya Klungkung. Ya, nah ini aliran dari Karangasem tuh Gunung Agung larinya ke sini, gitu ya. Itu yang berbahaya ya buat manusia. Tadi juga berbahaya, tapi kalau ekosistem laut kan eh, bukan manusia gitu ya. Meskipun kalau di Hindu Trihita Karana ya tetap aja manusia harus menghargai ciptaan yang lainnya gitu kan ya. Oke. Nah, ini kira-kira contoh RT RW ya. Jadi kalau RT RW cuma ada zona ya, beda sama RTBL atau RDTR. Ya, kalau RTBL udah jelas tuh. Ini misalnya nih di daerah ini nih ya, di daerah yang pink ini nih, ya bolehnya apa? Hotel atau villa ya. Jadi kalau udah villa ya udah villa, nggak bisa hotel. Oke. Ya, meskipun dua-duanya pariwisata gitu ya. Beda sama yang kuning tadi ya, yang kuning itu rumah. Oke. Tapi bisa nggak dijadiin properti atau tourism eh, properti? Bisa. Tadi kan saya bilang homestay pun sebenarnya kuning ya, yang di desa-desa wisata. Oke. Nah, yang penting buat kita adalah jangan yang di hijau aja ya. Tuh ya, kawasan hutan produksi ya, kawasan tanaman pangan. Nah, ini jangan ya. Oke, nggak bakal dapat izin, nggak bakal keluar izinnya ya. Anda cuma jadi ATM aja nanti ya. You know what I mean? Ya. You know Izin Pak what I Dika. mean? ATM. Nah, ya, jadi ya tiap bulan keluar deh lu supaya nggak dibongkar gitu ya. Oke, Hmm. ya. Next ya, terkait sama residential property yang isu berikutnya juga ini ya, market dynamics ya. So we know that the influence of technology IT ya, terutama sosial media ya. Jadi kenapa juga banyak orang-orang asing sekarang pada ke homestay ya, yaitu karena dari mulut ke mulut juga ya lewat sosial media gitu ya. Makanya kenapa saya sangat mengempower eh, orang-orang desa gitu ya melalui homestay-nya gitu ya. Oke, so teknologi advancement ya itu sangat membantu kita untuk mencari bahkan yang paling cocok dengan kita gitu ya. Saya mau menjelajah Taman Nasional di Bali TNBB ya, paling dekat di Belimbing Sari tuh gitu ya, di Melaya, desa wisatanya. Ada berapa homestay? Ada 60-an loh homestay di situ. Nah, oke, dengan gampang. Oke. Nah, market dynamics ini artinya bagaimana kita membaca pasar terkait properti yang jenis residensial, ya. Therefore, saya juga eh, developing Dewiku ya dengan tujuan ya untuk sebenarnya mengontrol eh, pembangunan di desa wisata. Ya, makanya saya
spesifiknya adalah hijaunya. Desa wisata bukan cuma sekedar desa wisata, ya karena ini akan mengundang banyak turis datang, ya to come into the green tourism, to the tourism village, sorry, ya. Oke, nah akhirnya penduduk desanya sendiri pada ngebangun lagi yang baru. Padahal sebenarnya ide dasarnya ya saya membuat Dewiku itu adalah untuk supaya jangan bangun lagi, udah pakai aja yang lu punya supaya environment nggak rusak. Ya, pakai rumah yang sudah ada, yang sudah dibangun itu yang dijadikan akomodasi. Ya, oke. Karena di apa namanya di eh, desa wisata sebenarnya nggak boleh bangun hotel. Ya, saya dulu pernah ada pengalaman, ya saya sering ceritakan juga di salah satu desa wisata, ya, ya, yang dapat penghargaan, ya itu eh, kebetulan yang jadi pengelolanya direktur BUMDes dan direkturnya adalah manajer hotel Quest. Saya sebut deh hotelnya nggak apa-apa ya. Oh, dia saking apa berapi-api semangatnya ya gitu ya. Dia sampai bilang, "Wah, Pak, sekarang banyak turis nih di desa wisata kita nih gitu ya. Nah, nanti saya coba mau rayu lah manajemen supaya bangun hotel satu di sini." Nah, itu udah ngaco tuh. Ya. Saya bilang, "Bu, salah tuh ya. Udah nggak sesuai dengan." Nah, sekarang malah lebih jelas lagi di Undang-Undang Pariwisata yang baru aja keluar ya, tanggal 22 Januari kemarin ya. eh, Undang-undang baru, Undang-Undang 14 tahun 2026 ya, itu ada satu chapter khusus untuk desa wisata ya, supaya desa nggak rusak, semuanya dibangun jadi beton gitu ya. Oke, so ini juga kita mesti paham gitu ya dinamika pasarnya, kecenderungan kemudian kenapa sekarang hotel jadi pada sepi di Bali gitu ya. Tapi tapi justru homestay naik segala macam ya ini karena hal-hal seperti ini gitu ya. Ya terkait sama properti yang jenisnya residensial ya. Nah, jangan sampai kayak gini gitu ya. Penutupan paksa tempat usaha di Bali dicuai. Do you know? Lagi rame nih. Tapi sekarang eh, saya sih belum lihat lagi ya. Tapi yang dibangunnya di daerah LSD tadi yang hijau katanya sih sudah dibongkar ya. Dikeroyok rame-rame sama Nilu Jelantik segala macam nih. Ya. Jadi, tapi sebagian yang memang di daerah bukan yang hijau tetap dipertahankan dan bahkan katanya sekarang sudah ganti pemilik gitu ya. Oke, nah jadi penting dipertimbangkan ya isu yang terakhir ya tentang regulatory compliance ya kepatuhan kita terhadap apa namanya peraturan Peraturan. ya. Ya jadi kalaupun kita mau menjadikan residential property sebagai tourism accommodation gitu ya akomodasi pariwisata kita harus tetap patuh pada peraturan ya. Juga jangan lupa ada kejenuhan pasar ya. Itu juga mesti dilihat gitu ya. Jangan semuanya kemudian jadi latah ya. FOMO, fear of missing out ya, takut ketinggalan gitu ya. Nah, tapi lupa mempertimbangkan environmental consideration-nya ya. Lalu juga impact terhadap penduduk setempat gitu ya. Jangan sampai nanti ada teori namanya Iridex. Pernah dengar nggak Iridex di pariwisata? Pernah dengar Iridex? Siapa tuh yang mempostulatkan pertama kali? Ayo, yang S1-nya pariwisata pernah diajarin nggak Iridex? Siapa yang S1-nya pariwisata? Itu hampir sama kayak Butler punya life cycle, tourism life cycle ya. Pernah dengar Iridex? Itu singkatan dari Irritation Index ya. Itu tentang bagaimana sebuah
objek pariwisata ya awalnya euforia gitu ya, disambut, tapi lama-lama jadi musuh masyarakat. Akhirnya di demo tiap kali gitu ya, mulai dari euforia sampai akhirnya apa antagonistik gitu ya, jadi musuh bersama gitu ya. Nah, itu bagus juga tuh untuk dipelajari that kind of theory ya. Oke, jadi jangan sampai juga kita pariwisata kita jadi musuh masyarakat gitu, ya. Oke, itu tentang residential property. Nah, I will show you the statistic ya, uh, only in Badung aja nih, ya. Apa yang Anda lihat? Ini data tahun 2024 ya. Data dari tahun 2024. Apa nih kira-kira? Ini diagram atau grafik mau menunjukkan apa nih kira-kira? Ini di Badung aja nih ya. Ini cuman Badung nih. Satu kabupaten ya. One of nine ya kabupaten kota yang ada di Bali. Yang kebetulan memang Badung kan backbone-nya tourism gitu ya. Apa kira-kira? Ini tahun 2024 aja nih. Mau ngomongin apa nih kira-kira? Yang paling gila tuh pertumbuhannya akomodasi lainnya. Nah, termasuk tadi tuh kos-kosan itu tuh. Penambahan properti, Pak. Yes. Ya, Yes. Anda bisa coba dijumlahin tuh. Ada 5.000 lebih tuh. Ya, bangunan baru. Apakah itu hotel, ya, apakah itu hotel budget, apakah itu kondotel, ya, apakah itu hostel, ya, apakah itu villa. Ya, villa juga gila itu. Ya, 1.395 ya. Jadi ini data tahun 2023 tuh yang di bawah tuh yang 515, 2.223, 1.485, 1.664 itu yang 2023 ya. Dalam setahun naiknya coba lihat ya. Hampir 100% dalam setahun. Can you imagine ya berapa sawah yang hilang? Berapa sawah yang hilang kira-kira di Bali? Dan yang paling gila di Badung, sawah yang gila, yang hilang. Ya, rata-rata di Bali ya setahun hilang berapa hektar? 2.000 hektar sawah. Ya, makanya nggak usah bingung kemudian kita beras Bali akhirnya impor. Padahal dulu swasembada. Ya, Anda bisa bayangin ya. Ya, ini ancaman nggak menurut Anda? Ya, mungkin kalau hotel bintang segala macam itu ya hostel itu semua kan ada di wilayah umum ya. Tapi yang akomodasi lainnya ya itu jadi concern kita tuh karena itu residensial ya. Oke. Nah, ini semoga bisa diberikan perhatian oleh kita ya dan kesadaran sebagai para praktisi pariwisata yang bertanggung jawab gitu ya, yang bukan cuma sekedar nyari duit ya. Tolong direnungkan ini ya. Eh, ini juga yang jadi basic daripada disertasi saya sekarang gitu ya. Oke ya. Sekarang kita masuk ke commercial property ya, ke commercial property ya. Sampai dengan residential property ada yang mau ditanya? Enggak ya? Wah, sudah tinggal 15 menit lagi. Lanjut Oke. aja, Prof. Ya, sekarang commercial property ya. Saya singkat aja deh ya. Commercial property itu masuk dalamnya tadi hotel ya. Nah, ini apa? Ada di mana nih? Di Times Square ya, di New York ya. Oke. Itu semua kebanyakan ya turismenya adalah yang jenisnya komersial ya, berbeda sama dengan di Bali tadi ya. Nah,
prinsipnya kalau dibandingkan dengan Bali, nah ini yang tadi ini kalau ini foto saya nih ya, oke. Prinsipnya kalau komersial memang dedicated to tourism ya, secara high value lah kira-kira begitu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat juga ya bahwa memang commercial property bahkan menyumbang kepada pertumbuhan. Kalau residential properties tadi menyumbang kepada pemerataan, distribution ya of economic. Tapi kalau commercial property dia lebih banyak menyumbang kepada pertumbuhan ya. Tahu ya bedanya ya. Pertumbuhan ekonomi naik ya, tapi belum tentu dirasakan ke semua lapisan. Oke. Ya, oleh karena itu jangan sampai juga commercial property ini terutama untuk akomodasi pariwisata ya juga tidak memikirkan distribution, only growth gitu ya. Betul bahwa commercial property juga menciptakan banyak kesempatan bisnis yang baru ya, peluang-peluang bisnis yang baru ya. Sekarang ada istilahnya boutique hotel ya, bahkan ada hotel kapsul sekarang gitu ya, yang juga fungsinya perlu di dipikirkan kembali tuh regulasinya ya. Oke. Jadi yang penting kita paham gitu ya bahwa memang di antara banyaknya benefit ekonomi tapi juga ada ancaman ya. Oke. Nah, challenge ya yang dihadapi oleh pariwisata terutama di commercial property ya. Satu yaitu tadi market saturation juga ya. Kayak tadi saya udah bilang di Bali ini sebenarnya udah oversupply ya for uh, hotel rooms ya. 146.000 kamar ya. Oke. Coba bayangin ya. Jadi daya tampungnya sebenarnya cukup ya, tapi kok pada hilang, pada oversupply ya. Kemudian jangan lupa juga regulatory isunya ya. Jadi isu-isu tentang perizinan, legal aspek ya, dan economic vulnerability ya, kerentanan ekonomiknya ya. Oke, terutama kalau menghadapi pandemik apa tuh mitigasinya. Lalu kemudian seasonality ya. Ini Bali cukup ekstrim nih antara peak season sama low seasonnya gitu ya. Jadi perlu juga tuh ya dipertimbangkan ya pengaturan-pengaturan dengan tarif segala macam supaya bisa lebih pemerataan, bukan cuma growth tapi distribution gitu ya. Jadi commercial property di samping ada positive impact bisa Anda lihat gitu ya. Ya kadang-kadang funding conservation juga bisa didapatkan dari pengembangan pembangunan properti-properti komersial gitu ya. Tetapi di samping itu juga ada ancaman ya negatif impact-nya ya. Seperti polusi ya, terus sampah ya dan lain-lain, air ya. Oke, jadi perlu balance nih antara planet and profit gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Kemarin tahun lalu saya membawa 70 arsitek Bali ya ke Kuala Lumpur untuk belajar green building kepada Malaysia Green Building Council ya. Karena kebetulan saya di Green Building Council Indonesia. Ya, saya inapin semuanya di kapsul hotel di sebuah mall ya. Nah, ini saya foto nih ya. Yang kiri atas bawah itu foto saya. Ya, yang kanan saya ambil dari internet ya. Oke, di pusat kota ya. Nah, jadi kapsul hotel ini mirip seperti hostel ya. Jadi bedanya antara hotel dan hostel kita tahu ya. Kalau hostel tuh udah kayak barak bisa tidur rame-rame gitu ya. Oke, tapi tetap dipartisi nih ya supaya tetap bisa dijaga privasinya. Oke, namanya The Bed ya kapsul hotelnya. Ya bisa ditemuin di airport Kuala Lumpur, KLIA, bisa ditemuin di banyak ada 4 apa 5 deh kalau nggak salah The Bed ini ya. Oke. Jadi ini juga menghendak
membuat kita harus aware lagi nih, ada fungsi baru lagi nih ya. Oke. Nah ini tahu ya ada di mana tuh? Tahu ya ada di mana tuh yang di kanan atas? Yang lagi rame juga. Di mana tuh? Halo? Jatiluwe ya, Prof. Yes. Yes. Ya ada 13 restoran yang ditutup karena melanggar, karena dibuatnya itu di UNESCO Heritage lagi ya, di apa namanya, di sawah. Oke. Nah, ini properti lainnya ya, bahkan sungai pun kita bisa melihatnya sebagai properti ya. Ada banyak pengusaha ya, terutama pengusaha rafting segala macam itu nyewa sungai loh ya, ke desa ya. Nah, itu kita melihatnya juga harus sebagai properti ya, untuk bikin rafting ya. Nah, asal jangan dirusak dasnya, daerah aliran sungainya. Ya kadang-kadang udah mentang-mentang udah nyewa sungai, mau samping-sampingnya dibangun macam-macam gitu ya. Nah, itu juga hati-hati tuh ya. Jadi kita bisa lihat ini yang termasuk ke dalam properti lainnya ya, di dalam pariwisata. Yang pertama restoran misalnya ya, dari sisi restoran kita tahu peran-perannya juga menambah impact ya, memberikan impact ya, juga memberikan pengalaman yang menambah nilai dari pariwisata ya. Jadi restoran itu ya, apalagi kalau makanannya enak segala macam ya, itu menambah secara psikologi gitu ya, menambah pengalaman positif bagi turisme ya. Jadi meskipun fungsinya hanya pelengkap komplementer gitu ya. Kemudian kalau ngomong eh, tipe-tipe restoran, maka at least kita bisa bagi dalam 3 kategori ya, yang fine dining, ya, yang casual dining, ya, atau yang fast food, gitu, ya. Oke. Jadi bisa kita bagi-bagi juga karena marketnya juga bisa beda-beda ini ya. Oke. Pernah dengar al fresco dining? Pernah dengar al fresco? Kalau di rumah saya di Jakarta sama di Pluit tuh apa lebih digemari al fresco dining. Pernah dengar? Makannya di luar ya, di teras, ya, di ruang terbuka gitu ya. Lebih seru sambil ngelihat ya, apakah di samping uh, apa kali ataukah uh, apa di uh, apa namanya, di promenade gitu ya. Tapi prinsipnya mereka bisa mengalami pengalaman ruang yang lebih gitu, kira-kira ya. Ini ada buku bagus ya dari Moulbecks and Renaissance tentang bagaimana mengelola tempat ya. Jadi tempat pun termasuk di dalamnya adalah objek pariwisata ya, properti pariwisata. Oke. Ya, termasuk di dalamnya gym ya, golf course, teater, museum dan lain-lain. Oke, juga infrastruktur ya. Infrastruktur itu termasuk yang di kelingking ya, itu sebenarnya juga properti pariwisata. Ya perlu PBG itu, perlu persetujuan bangunan gedung. Ya, kalau saya bilang PBG itu artinya izin membangun ya, IMB zaman dulu. Ya, ya building permits. Oke, jadi termasuk di dalamnya infrastruktur. Ya, infrastruktur itu bisa macam-macam, bisa transport hub ya, makanya Canggih ya kadang-kadang disebut sebagai kota itu. Ya, Canggih sekarang udah 3 ya, Canggih 1, 2, 3 ya, 4 malah sama yang LCC, yang low cost carrier-nya ya. Oke, jadi itu udah bukan cuma transport aja itu di situ ya, udah ada hotel, udah ada amusement, recreation ya, bahkan bisa nonton gratis tuh di Canggih gitu ya. Malah ada Jewel sekarang ya, yang air terjun itu buatan ya. Jadi kita melihatnya itu juga sebagai pariwisata. Pariwisatanya Singapura modelnya kayak gitu ya. Termasuk information center ya. Tadi Jewel itu sebenarnya awalnya adalah information center ya. Yang belum pernah ke Jewel siapa? Ada yang belum pernah? Kalau yang pernah sih saya yakin banyak ya. Jadi sangat menarik tuh di situ ya. Oke.
Jadi bisa kita lihat ya ini order properties ya. Ada yang tahu ini di mana? Yang kanan? Ini juga apa termasuk properti pariwisata ya di apa namanya di Malaysia nih, ya. Dan termasuk natural attraction ya itu juga properti pariwisata ya. Bisa dalam bentuk hutan ya, sungai dan danau bahkan ke national park tadi ya. Nah, ini yang minggu lalu ya, Anda bisa lihat ya, begitu banyaknya. Saya kasih contoh satu-satu di 9 kabupaten kota ya, yang sekarang lagi jadi masalah ya, termasuk parke tadi itu yang di Gianyar ya, semuanya lagi diinvestigasi ya. Nah, ini yang di kelingking lift kaca itu sebenarnya kan infrastruktur ya, sebenarnya bukan hunian gitu ya. Oke, tapi ya tetap dianggap sebagai properti pariwisata ya. You can see that there are so many problems ya in Bali tourism. Oke. Nah, sebagai penutup ya, sebagai penutup bisa kita lihat tadi ya kategorinya ya, yang masuk residensial yang mana aja, yang masuk komersial yang mana aja gitu ya, yang masuk industrial yang mana aja gitu ya. Bahkan sekarang ada pabrik yang dijadikan edutourism gitu ya. Termasuk di dalamnya itu tuh apa Secret Garden tuh ya. Tahu pernah anyone been to Secret Garden in Luwus ya Pernah, Pak. on the way to apa Bedugul ya. Siapa yang pernah tadi Bu siapa? Saya Zeva, pernah, Pak. Pak. Pernah, Pak. Pernah semua ya. Itu sebenarnya apa sih? Secret Garden tuh industri apa sih? Industri bikin sabun sama belajar kopi, Pak. Ya, sebenarnya kopi baru belakangan tuh ya. Jadi sebenarnya itu industri inilah apa body perawatan body lah, body treatment gitu ya. Nggak cuma sampo sih, banyak ya. Itu pengusahanya asalnya di mana tuh? Herboris. Brandnya Herboris awalnya ya, grupnya. Orang Semarang tuh ya. Oke. Nah, dia bikin pabrik sekalian, pabrik kecil daripada apa dikirimin terus dari Semarang gitu ya udah bikin pabriknya kecil di Luwus gitu ya dan dijadikan sarana juga ya industrial tadi ya jadi yang industrial dan special purpose ini masuk ke order ya ini pakai buku yang tadi Simul ya dia membaginya 4 kalau saya membaginya 3 ya jadi yang industrial dan special purpose ya semuanya masuk ke kategori other facility ya other property sorry ya. Oke, demikian waktu sudah menunjukkan pukul hampir selesai gitu ya. Ada pertanyaan? Kalau enggak kita masuk ke kuis yang kedua. Enggak ada ya? Oke, Lanjut, Prof. ya. Lanjut aja ya, kita lanjut ya. Lanjut, Prof. Ya. Ini tadi ya buku-buku yang saya pakai untuk eh, material kali ini ya properti kali ini ya tadi tuh Moll, Becks and Renaissance tuh yang dia membagi 4 ya. Oke. Eh, silakan dibaca kalau ada waktu ya. Nah, ini untuk tugas hari ini ya. Jadi hari ini akan diberikan nanti mungkin Bu Dinar atau Prodi atau Swece will give you assignment ya terkait dengan artikel ya. Ada 12 artikel, nanti setiap orang karena di sini ada 24 orang, setiap orang ada 2 orang mahasiswa yang dapetin artikel yang sama gitu ya. Tolong dikumpulkan hari Minggu besok ya. Jadi sehari saya pikir cukup lah ya untuk mendiskusikan ya. Tapi isinya adalah at least 4 ini gitu ya. Dia artikel itu kontennya apa sih? Terus masalahnya apa sih? Lalu dalam artikel itu, di artikel jurnal biasanya isinya adalah penelitian. Nah, metode yang dipakainya apa sih? Ya, kemudian hasilnya seperti apa? Ya, lalu kesimpulannya bagaimana? Ya, kira-kira itu ya cukup 1 halaman aja ya sebagai hasil apa yang Anda baca ya.
Ini kira-kira ya tugasnya. Oke, jadi Pak Jul Hadi dan Bu Putunita Sugita ada datang? Hadir, Pak. Hadir ya? Pak Jul hadir? Hadir, Pak. Oke, Hadir, jadi Pak. Anda nanti minta artikel ke Pak Suece atau Bu Dinar ya yang judulnya Comprehensive Model of Customer Satisfaction in Hospital Industry. Ya, pengarangnya si Mil ya. Kemudian Bu Elvira Ika Dewi Raharjati dan Pak Dukakis ya. Minggu depan mudah-mudahan datang. Datang nggak ya Pak Dukakis ya? Hadir, Pak. Agak Hadir ya. maaf, open camp. Oke, Anda dapat Operation Management in Tourism ya. Oh, yang tadi saya kepengen minta di share ini Pak Gede Sudiatmika. Datang nggak Pak Gede Sudiatmika? Nggak datang ya? Oke, bilangin ya minggu depan ya. Saya kita bisa diskusi tentang book ya, lagi seru di sana. Ya. Oke, jadi Pak Gede ini tugasnya service quality and customer. Tolong yang nggak masuk hari ini diberitahu ya. Ya, demikian seterusnya ya. Jadi ada 12 artikel ya, tolong dibahas gitu ya. Oke, itu aja. Nah, terus saya mau share ini kemarin ada satu yang belum mengumpulkan yang belum mengumpulkan sorry salah. Yang belum mengumpulkan tugas mana ya? Oh ini. Oke. Kan ini. Ya betul. Kok ini lagi? Nah, ini ya. Oke. Kemarin ada yang belum ngumpulin Pak Sadam Ali ya. Bilangin ya. Tolong dikumpulkan karena saya perlu buat nilai Anda gitu ya. Oke. Yang lain sih mengumpulkan, yang satu, oh ya, nanti kumpulkannya ke drive-nya yang Pak Suece kasih aja. Ada yang sebagian juga kirim ke email saya, tapi katanya sekarang biar gampang dikumpulkan di dalam satu drive ya. Nanti jadi Pak Suece yang akan kasih ke saya semuanya gitu ya. Jadi kayak Pak Yamamoto Sang kemarin ngirimnya lewat email ya. Mega juga lewat email, Bu Putu juga lewat email ya. Tapi next nih untuk yang kuis ini kumpulin di Google Drive aja ya. Oke, nanti silakan minta ke Pak Sueca alamatnya ya. Dan tolong bilangin Pak Sadam Ali nih dia belum submit ya. Oke, itu aja kira-kira. Kalau nggak ada mungkin kita bisa selesaikan pertemuan hari ini. Anybody? Question? Cukup, Bro. Cukup ya? Cukup, Prof. Deka. Oke, mungkin minggu depan waktunya bisa lebih lebar ya. Mungkin juga bisa. Maybe we can also ask Yamamoto Sang untuk share about tourism in Japan ya. Oke, but next meeting topiknya tentang legal aspect of tourism gitu ya. Oke, tourism property ya terutama ya. Oke, kalau nggak ada ya saya bisa pamit ya. Waktunya udah lewat 4 menit, 3 menit, 4 menit ya. Jadi sampai berjumpa di minggu berikutnya. Jangan lupa kuis dikumpulkan besok ya, paling lambat jam 12 kurang 5. Jam 12 malam kurang 5. Ya, baik ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, my pleasure. Thank you, Prof. Welcome. Thank You're welcome. you.